Gereja saat ini mempersiapkan pelayanan ibadah online untuk sidang jemaat yang terkasih. Dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh jemaat? Pertama, pilihlah jam ibadah yang sesuai. Kedua, siapkan diri dengan berpakaian rapi dan sopan sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Ketiga, siapkan Alkitab dan alat-alat tulis yang diperlukan. Keempat, silakan duduk dengan posisi yang baik dan fokus. Hindarilah berbaring atau melakukan kegiatan yang lain. Kelima, siapkan hati dengan berdoa secara pribadi sebelum ibadah online dimulai. Keenam, ikutilah liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti berdiri, duduk, memuji Tuhan, dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang ketujuh, jemaat bisa melakukan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet. Kedelapan, ikutilah ibadah streaming sampai selesai dengan kerinduan yang mendalam mencari Tuhan. Dan yang terakhir, orang tua bisa mengajak dan membimbing anak-anak mengikuti video YouTube sekolah minggu yang dipersiapkan oleh gereja. Demikianlah hal-hal yang perlu dipersiapkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Saat teduh kita memulai ibadah kita mengambil sikap saat teduh kita mulai.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Saat teduh selesai, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan karena akan kebaikan dan kemurahannya. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini, kita masih boleh bernafas, diberi kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Mari kita gunakan waktu yang disediakan Tuhan untuk memuji memuliakan namanya. Mari kita mau katakan kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa, karena pada hari ini kami masih dibolehkan untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk hidup sampai saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa, kami masih boleh ada sampai hari ini. Bapa, kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin ibadah ini ya Bapa. Engkau pimpin dari awal hingga akhirnya Bapa. Suci layakkan kami ya Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Terimalah ibadah kami ini Bapa, ya dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Darah Kudus. Kami berdoa. Oke, teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita mau meneguhkan iman kita. Mari kita bacakan pengakuan iman Rasul. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.
Teman-teman, mari tetap bangkit berdiri ya. Shalom teman-teman di rumah. Shalom. Satu orang yang jawab. Semoga teman-teman di rumah juga jawab ya. Jangan malu-malu beribadah di rumah. Ya. Hari ini kita mau bersyukur akan kebaikan Tuhan. Marilah kita datang dengan hati yang penuh bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji muliakan namanya. Sebab dia Tuhan kita, Tuhan yang baik. Kita puji, sembah dia, kita katakan, Engkau baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuara di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih-Mu tak pernah berubah. Sekali lagi lebih semangat. Dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih-Mu tak pernah berubah. 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 Sangat baik, kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih-Mu tak pernah berubah. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Dalam hidup ini banyak sekali persoalan dalam hidup kita. Entah itu tantangan di dalam studi kita, pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, apapun itu. Satu hal yang harus kita ingat, tetap harus mengandalkan Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa kita andalkan di dunia ini. Hanya Tuhanlah tempat kita memohon, berharap, dan mengandalkan Dia. Mari kita mau sungguh-sungguh kita mau menyanyikan lagu satu-satunya yang Tuhan. Dialah yang setia kepada kita, waktu Dialah yang terbaik. Dia tempat sandaran kita, dan hanya Dialah tempat kita boleh berlindung. Kalau Tuhan ya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sang
satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita untuk mendengar firman. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih karena kesempatan di pagi hari ini. Kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicara kepada kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka di dalam Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Kitab Mika pasal 7 ayat ke-5, demikian firman Tuhan. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan, jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Hari ini kita berbicara dengan satu tema yang unik, yaitu jangan mengandalkan teman. Ya, jangan mengandalkan teman. Remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, benar apa yang dikatakan Mika dalam kehidupan pada saat itu, ya. Bagaimana ketika Mika hidup, ya, moral pada saat itu sangat-sangat merosot sekali, ya. Dan itu terbukti juga pada zaman sekarang, ya. Orang-orang, ya, tidak lagi menjadi layaknya sebagai pemimpin. Orang-orang tidak layak menjadi seorang contoh, teladan, ya. Tetapi justru pemimpin-pemimpin kita bertindak sebagaimana, ya, bertindak sebagaimana sesuatu yang tidak layak untuk dicontoh, ya. Para pemimpin memutarbalikkan kebenaran hanya untuk kepentingan pribadi, ya, dan juga kekuasaan mereka. Ini adalah sesuatu yang terjadi pada zaman Mika juga. Dan sehingga apa? Mika menyebutkan bahwa orang jujur tidak ada lagi di antara manusia. Tidak ada lagi. Dikatakan dalam bagian itu, orang yang jujur, ya, tidak ada ditemukan lagi orang-orang yang jujur di antara manusia. Ya, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Bayangkan. Ya, bukan cekatan untuk berbuat baik, bukan cekatan untuk melakukan sesuatu yang baik, ya, atau berprestasi atau meningkatkan diri mereka, tetapi apa? Mereka cekatan, ya, berbuat jahat, ya. Pemuka-pemuka agama menuntut, ya, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sehendaknya, ya, dan hukum mereka putar balikan. Itu kita bisa baca di dalam Mika pasal 7 ayat 2 sampai yang keempat. Kita bisa baca di sana bagaimana hukum diputar balikan. Bagaimana orang-orang tidak lagi jujur, bagaimana pemimpin-pemimpin tidak lagi menjadi contoh, ya. Sungguh sesuatu hal yang terjadi pada saat itu. Oleh karena itu hari ini kita akan lihat ayat yang kelima. Di dalam ayat yang kelima di sana dikatakan janganlah percaya kepada teman. Maksudnya apa dalam bagian ini? Mika menyatakan bagian ini. Kita melihat bahwa sungguh oleh karena keadaan tersebut tidak ada yang bisa diandalkan. Ya, ketika dalam keadaan seperti itu, ya, situasi seperti itu, hukum diputar balikan, orang-orang tidak ada yang jujur, orang-orang tidak menjadi contoh dan teladan, pemimpin-pemimpin yang harusnya layaknya dicontoh tidak bisa memberikan
teladan yang baik bagi mereka, sungguh ya tidak ada yang bisa diandalkan. Ya, termasuk juga makanya kita melihat selanjutnya Mika menyinggung tentang teman. Dikatakan bahwa teman kita juga, ya, harapan kita yang harusnya membela dan menolong kita itu pun tidak bisa diandalkan juga. Ya. Makanya di dalam bagian ini dikatakan janganlah percaya kepada teman. Rekan yang dikasih dalam Tuhan Yesus, remaja yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pernahkah kamu punya kawan atau teman lah, ya, sahabat karibmu, ya, sohibmu, ya, best forevermu, ya, seperti itulah, best friend, ya, seperti dia, ya, pasti kamu punya teman, ya. Pernahkah kamu punya teman dalam hidupmu dan kamu sangat mengandalkan temanmu itu, tapi yang terjadi apa? Ya, suatu hari dia mengecewakan. Ya, tentu saja kita akan mencari teman yang lebih baik lagi. Setelah itu, ya, kita mencari teman yang lebih baik lagi, kita menemukan, wah, inilah teman yang terbaik. Sebelumnya, ya, itu teman yang mengecewakan saya. Saya menemukan teman lain. Tetapi suatu saat lagi, ya, suatu hari lagi dia mengecewakanmu. Ya, kita melihat di dalam bagian itu pada dasarnya, ya, tidak boleh seorang pun mengandalkan manusia. Ya, tidak ada orang yang harusnya mengandalkan diri manusia. Pada dasarnya kita pun orang-orang percaya harusnya diajarkan tidak boleh bergantung sepenuhnya atau mengandalkan manusia. Kita harus belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang terjadi apa? Kita sepenuhnya bergantung pada teman kita. Kita curahkan hidup kita, ya, saking best friend, ya, gitu, ya, friend forever lagi, ya kan, BFF gitu, ya, best friend forever, selama-lamanya. Yakinkah selama-lamanya? Ya, kalau suatu saat mengecewakan kita akan kecewa juga. Apa yang ditemukan, ya, di dalam bagian ini, apa yang disebut teman adalah kalau senang saja, ya. Tapi kalau misalnya ada masalah dan sebagainya, ya, dia menolakmu. Kalau ada uang, ada teman. Ada kedudukan, ada teman. Sehingga apa? Jika itu tidak terwujud, akhirnya terjadilah apa? Ya, pecah kongsi, ya, pecah pertemanan dan sebagainya. Pada dasarnya kita tidak boleh mengandalkan diri manusia. Kita harus belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, saya pernah mengajarkan kepada beberapa rekan tentang cara bijak, ya, menolong orang lain, ya, menolong teman dan sebagainya, ya kan? Kalau kita punya teman kan kita tolong mereka. Tapi kita seringkali tidak tahu bagaimana menolong dia. Ya, ada juga yang tahu menolong tetapi tidak bijak di dalam menolong, ya. Dia hanya menolong tetapi dimanfaatkan. Nah, itu juga tidak bijak. Sebaliknya juga kita mau supaya kita semakin hari mengerti bagaimana menolong yang baik itu. Saya pernah mengajarkan itu kepada rekan remaja tentang cara bijak menolong orang lain, ya. Saya katakan kepada mereka bahwa jangan jadikan Tuhan atas orang lain. Artinya apa? Ya, kita tidak boleh mengandalkan manusia. Ya, jangan jadi Tuhan atas orang lain. Seakan-akan orang lain itu Tuhan kita, atau sebaliknya dia menganggap kita Tuhan. Segala sesuatunya, Pak Henry. Segala sesuatunya Pak Henry. Seakan-akan Pak Henry itu Tuhan. Jadi jangan jadi Tuhan atas orang lain. Ketika kita menolong orang lain, poin yang pertama adalah jangan jadikan dia sandaranmu. Jangan jadikan dia sebagai Tuhan dalam tanda kutip. Jadi andalanmu dan sebagainya. Ya, artinya kita tidak boleh mengandalkan manusia. Sebaliknya apa? Kita tidak boleh membiarkan orang lain juga bergantung sepenuhnya kepada kita. Sebaliknya, orang lain juga jangan bergantung sepenuhnya kepada kita. Yang harusnya yang terjadi adalah kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan teman kita. Lalu apa yang selanjutnya? Ada satu pepatah mengatakan, ya, satu pepatah mengatakan bahwa kita harus menjadikan sahabat itu sebagai teman kita. Kita lihat di dalam bagian ini bahwa kenapa kita tidak boleh mengandalkan teman?
Karena teman kita bukan Tuhan. Suatu hari dia pasti mengecewakan kita. Ya. Walaupun dia hebat sehebat-hebatnya, walaupun dia teman kita luar biasanya, saya katakan kita tidak boleh mengandalkan dia. Karena teman kita bukanlah Tuhan. Suatu hari dia pasti mengecewakan kita. Ya. Kalau kalian tidak menyadari itu, kalian akan menjadi orang yang kecewa. Kalian harus sadar, tidak ada orang senang selalu menjadi tempat andalannya. Ya. Tidak ada orang yang senang selalu menjadi tempat andalan, ya. Selalu dia jadi andalan. Lama-lama juga dia enak lihat kamu gitu ya. Lama-lama dia juga nggak senang lihat kamu, ya. Dia akan merasa disusahkan. Oleh karena itu kita harus peka. Jangan sampai kita selalu bergantung pada teman kita itu, ya. Oleh karena itu jagalah hati kita supaya apa? Supaya seandainya misalnya kita punya banyak sahabat, teman dan sebagainya, itu bagus sekali. Tetapi jangan sampai itu menjadi andalan kita. Ya, kita harus menyadari itu. Seandainya misalnya kamu banyak uang, saking banyak uangmu ya teman-temanmu senang sama kamu. Tapi giliran kamu tidak punya uang, kamu tidak akan disenangi. Bahkan kamu akan ditolak. Dalam Alkitab dikatakan memang benar sahabat orang kaya itu banyak memang. Jadi orang kaya itu banyak sahabat kan? Di mana-mana dia punya banyak sahabat. Itu saudara saya, ya dia tuh kaya loh, miliaran, uangnya banyak dan sebagainya. Wah dia sahabat saya. Tapi giliran jadi miskin, ya banyak orang yang tidak akan peduli sama dia. Ya, saya jamin, saya yakin ketika kamu sudah tidak punya uang, ya tidak ada sahabat yang mau melihat kamu. Tidaklah ada orang yang mau melihat kamu. Tidak ada sesuatu yang dapat dibagikan tentunya. Kalau sudah sesuatu yang tidak bisa kamu bagikan, uangmu sudah habis, kamu gak bisa bagi apa-apa, kamu ya ditolak. Giliran kamu mengandalkan orang lain. Jadi saya percaya kita semua harus yakin dan percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh bahwa kita andalkan, yang sungguh-sungguh bahwa menjadi tumpuan kita, ya, menjadi dasar hidup kita, sandaran kita sepenuhnya, ya. Ada satu pepatah mengatakan masa sulit menunjukkan siapa teman kita sesungguhnya. Benar. Satu pepatah yang betul sekali. Pepatah ini katakan bahwa masa sulit menunjukkan siapa teman kita sesungguhnya, ya kan? Kalau masa-masa senang, masa-masa bahagia, masa-masa punya uang banyak, ya kita tahu siapa teman kita. Wah dia teman saya, oh dia teman saya, ya. Karena dia melihat kita kaya, kalau kita melihat kita banyak uang. Tapi giliran ketika masa sulit, disitulah menunjukkan siapa teman kita yang sesungguhnya. Ya, saat sulit-sulit seperti ini, siapa jadi teman sejati kita? Betul sekali, ya tidak ada, betul, tidak ada yang bisa menjadi teman kita. Nah, ya, di pepatah itu benar sekali. Nah, kita melihat dalam keadaan sulit seperti itu, siapa temanmu? Siapa yang bisa kamu andalkan? Orang tuamu kah? Itu juga teman kita. Walaupun orang tua kita teman juga di dalam kehidupan kita, sehari-hari bersama dengan kita. Apakah bisa kamu andalkan? Tidak bisa. Ya, suatu saat mereka akan mengalami sakit. Mereka tidak berdaya lagi, tidak bisa membantu kamu lagi. Ya, siapa yang akan menolong kamu? Jangan mengandalkan teman. Ya, apa yang dikatakan Mika dalam bagian ini? Ya, seharusnya kita melakukan banyak hal sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau hanya mengandalkan diri kita. Jangan andalkan orang lain, mengandalkan diri kita, tapi andalkanlah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menjadi gembala kita, dikatakan dalam bagian ini, dan yang memberikan nyawanya bagi kita. Dia sudah mati di atas kayu salib. Ya, tidak ada satupun yang bisa memberikan nyawanya selain Tuhan Yesus kepada umat manusia yang sudah berdosa. Termasuk kita ini. Kita ini terbatas dalam segala sesuatu. Oleh karena itu, jangan andalkan teman. Jangan andalkan teman sahabat kita. Sehebat sahabat kita, suatu saat mereka akan mengecewakan. Tapi andalkanlah Tuhan. Karena kapanpun juga, sampai kapanpun juga,
Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Dia akan terus menuntun kita. Dia akan memberikan jalan keluar. Ya, Dia adalah gembala kita, menuntun kita, dikatakan dalam bagian firman Tuhan. Dia mengembalakan kita, bukan orang lain yang mengembalakan kita. Bukan gereja ini, bukan Pak Henry, tetapi Tuhan mulai mengembalakan dirimu. Oleh karena itu serahkanlah hidupmu sungguh-sungguh kepadanya, ya. Lakukanlah apa yang di bagian, apa yang jadi firman Tuhan di pagi hari ini. Jangan andalkan teman, jangan mengandalkan diri kepada teman, dan juga jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuan. Artinya apa? Tidak ada orang-orang yang bisa kita andalkan. Sahabat, ya, teman dekat, baik mungkin orang tua kita, ya, jangan andalkan mereka. Andalkanlah Tuhan, ya, dan Tuhan akan memberkati kita. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya renungan firman Tuhan ini menguatkan kita, supaya kita terus mengandalkan Tuhan, ya, menjadikan Tuhan sebagai prioritas hidup kita, menjadikan Tuhan bagi hidup kita, Tuhan bagi masa depan. Itu yang benar, dan Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami selanjutnya dan seterusnya Tuhan mengandalkan Tuhan. Kami mau memprioritaskan Tuhan sebagai juru selamat kami satu-satunya. Dunia ini tidak menjamin kami. Teman kami sering mengecewakan. Orang tua kami mungkin juga terbatas dengan banyak hal. Tetapi kami memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Kami tidak mengandalkan orang-orang di sekitar kami, tapi kami mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bila Tuhan yang memimpin menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Evangelis Henderson. Kiranya firman Tuhan tersebut boleh memberkati kita semua dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Bukan teman yang bisa kita andalkan, bukan siapapun maupun keluarga, tapi hanya Tuhanlah tempat kita bersandar. Hanya Dialah orang yang bisa kita andalkan, Tuhan yang bisa kita andalkan. Mari kita mau meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu "Ku Tak Akan Menyerah" sembari memberikan persembahan. Persembahan bisa teman-teman tabung di rumah dulu, habis itu kalau sudah masuk gereja boleh diberikan, atau boleh juga kirim lewat nomor rekening yang tersedia. Okay. Kiranya Tuhan memberkati persembahan teman-teman. Mari kita mau responi firman Tuhan, kita katakan "Ku tak akan menyerah". Jangan mudah menyerah teman-teman. Dalam kita menghadapi persoalan apapun, jangan menyerah. Kita harus selalu coba, harus bersama Tuhan kita lakukan semua berkat. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang tak terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua
kami sehingga kami pada hari Minggu ini kembali bersama-sama untuk beribadah Tuhan Yesus. Engkau juga berkati firman Tuhan yang disampaikan, semoga dapat menjadi pedoman yang kita pakai dalam setiap kehidupan kita, dan juga Engkau berkati persembahan agar kami dapat pakai untuk pengembangan gereja-Mu ya Tuhan. Kami selanjutnya serahkan dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya persilakan kepada tugas. Ya, mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa. Bapa surgawi, kami datang di hadapan-Mu. Kami boleh bersyukur senantiasa di pagi hari ini. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan sudah menyelesaikan seluruh ibadah kami. Sebentar kami akan pulang. Bila Tuhan yang menolong memberkati kami, sepekan lalu kami akan bersama-sama melaksanakan tugas kami, menjalani hidup kami Tuhan. Remaja yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Putra, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ku tahu kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaranmu. Berikan ku hati sebagai muridmu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan.